Di tengah hijaunya Natar, Lampung Selatan, pada suatu Desember di tahun 1990, lahirlah Desi Aprianto. Sebagai anak bungsu, ia tumbuh dalam kesederhanaan keluarga guru yang menjunjung tinggi nilai agama dan kebersamaan. Ayahnya adalah teladan ketabahan, ibunya adalah pilar kelembutan. Meski jauh dari kemewahan, rumah mereka kaya akan kasih sayang. Masa kecil Desi tak selalu mulus. Menginjak bangku SDN 6 Natar, ia belum bisa membaca dan menulis, berbeda jauh dari teman-temannya. Hari-hari awal sekolah terasa berat, huruf dan angka bagai dunia asing. Pernah telinganya ditarik guru karena ketidakmampuannya. Namun, alih-alih putus asa, kejadian itu justru membakar semangatnya. Setiap pulang sekolah, Desi kecil tak bermain. Ia meminta bantuan orang tuanya. Dengan sabar, ibunya menuntun jari kecilnya, mengulang huruf dan suku kata. Ketekunan Desi berbuah manis. Dari siswa yang tertinggal, ia menjelma menjadi bintang kelas, selalu meraih peringkat pertama dari kelas 2 hingga 6 SD. Masa sulit itu menempa karakternya menjadi gigih dan haus ilmu. Lulus SD dengan gemilang, Desi menyimpan keinginan kuat untuk melanjutkan ke pesantren, mengikuti nilai-nilai agama yang ditanamkan keluarganya. Namun, impian itu terbentur realitas ekonomi. Orang tuanya tak mampu membiayai. Dengan lapang dada, Desi mengurungkan niatnya dan memilih SMPN 1 Natar. Di sana, semangat belajarnya tetap membara. Meski persaingan ketat, ia selalu masuk jajaran 10 besar siswa berprestasi. Perjuangannya ke sekolah pun tak mudah. Jarak 5 km dari rumahnya harus ditempuh dengan berjalan kaki setiap hari, namun tak pernah ia mengeluh. Selepas SMP, pilihan kembali menghadang. Desi ingin ke SMA, namun orang tuanya menyarankan SMK, berharap peluang kerja yang lebih baik. Akhirnya, Desi memilih SMKN 2 Bandar Lampung. Babak baru ini membawanya pada tantangan yang lebih berat. Setiap hari, ia harus menempuh perjalanan panjang dari Natar ke Rajabasa dengan angkutan umum, lalu berjalan kaki ke sekolah dekat Universitas Lampung. Uang saku Rp6.000 per hari harus dihemat mati-matian, sebagian besar untuk ongkos. Tak jarang, ia memilih berjalan kaki jauh dari terminal demi menyisihkan sedikit uang untuk jajan. Keteguhan hatinya mengalahkan lelah dan keterbatasan. Lulus SMK, Desi melanjutkan ke Universitas Teknokrat Indonesia, mengambil D3 Teknik Komputer. Sempat gagal di jurusan matematika, ia tak patah semangat dan justru menemukan passion di dunia teknologi. Di bangku kuliah, prestasinya kembali bersinar, bahkan ia berhasil meraih beasiswa. Konsistensinya dalam belajar menunjukkan semangat dan tekadnya yang luar biasa. Masa kuliah bukan hanya tentang ilmu, tapi juga tentang kemandirian dan jaringan pertemanan. Setelah lulus, Desi memilih jalan yang tak terduga, menjadi guru di SMK Cendikia Pharma Husada. Padahal, ia punya pengalaman di bidang perbaikan elektronik dan pernah ditawari pekerjaan di sebuah perusahaan. Namun, panggilan jiwa membawanya ke ruang kelas. Ia menemukan kebahagiaan dalam berbagi ilmu dan melihat siswanya berkembang. Desi mengajar dengan pendekatan praktik dan selalu memotivasi siswa untuk mendalami informatika. Dalam kehidupan pribadinya, Desi membangun keluarga harmonis dengan Meli. Mereka dikaruniai 2 anak. Di sela kesibukan mengajar, Desi juga berjiwa wirausaha, memiliki butik dan tempat gym yang dikelola istrinya. Masa sulit di masa kecil membekas kuat dalam dirinya. Ia ingat betul perjuangan ibunya mencari uang dan bagaimana nasi dengan garam menjadi makanan sehari-hari. Kenangan pahit itu justru menjadi sumber kekuatan. Desi tak punya tokoh inspirasi khusus untuk menjadi guru. Keinginan itu tumbuh dari dalam dirinya, keyakinannya bahwa pendidikan adalah kunci perubahan. Ia terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi agar bisa memberikan pengajaran yang relevan. Filosofi hidupnya sederhana, segala sesuatu ada hikmahnya. Ia menerima takdir dan berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap perannya. Baginya, pendidikan adalah kunci utama untuk mengubah hidup. Ia berdedikasi untuk memberikan yang terbaik bagi siswanya, menanamkan nilai-nilai positif dan semangat pantang menyerah. Di masa depan, ia ingin terus menginspirasi lebih banyak generasi muda dan mengembangkan diri di bidang teknologi. Dalam mengajar, Desi dikenal humanis. Ia sabar menghadapi berbagai karakter siswa, percaya bahwa setiap anak punya potensi unik. Ia menghindari hukuman fisik, lebih memilih pendekatan lembut dan membangun kesadaran.
Meski begitu, aturan tetap ditegakkan dengan jelas dan konsisten. Pendekatan humanis Desi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kisah Desi Aprianto adalah inspirasi tentang ketekunan, dedikasi, dan semangat belajar yang tak pernah padam. Dari keterbatasan masa kecil hingga menjadi pendidik yang dihormati, perjalanannya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan keyakinan, setiap tantangan bisa diubah menjadi batu loncatan menuju kesuksesan.